warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dimas Arianto di sini ingin mengadakan wawancara terkait kurikulum Merdeka bersama guru IPS. Mungkin Ibu bisa perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya selaku guru IPS di SMP Angkasa. Kelas yang diajarkan? Saya mengajar di kelas 7 dan 8. Ya, langsung pertanyaannya. Bagaimana Ibu memahami konsep dasar kurikulum Merdeka? Konsep dasar kurikulum Merdeka, sepemahaman saya bahwa di kurikulum ini guru itu diberi hak penuh untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas yang diampu. Menurut Ibu, apa perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu kalau secara karakteristik kan ada di kalau di kurikulum 13 itu kan dia memakai kompetensi dasar kayak tadi gitu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu tuh mereka memakainya itu capaian kompetensi. Nah, selain itu kalau di kurikulum Merdeka ini kita itu lebih menggali ke minat bakat peserta didik. Sedangkan di kurikulum 13 itu pembelajaran itu berpusat di peserta didik, di siswanya, dan guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Bagaimana pandangan Ibu terhadap fleksibilitas otonomi guru dalam kurikulum Merdeka? Menurut saya itu bagus sih, maksudnya kayak guru itu diberi hak penuh, jadi dia itu bebas memberikan pengajarannya, bebas merancang pembelajarannya sesuai dengan kondisi kelasnya. Jadi setiap kelas itu mungkin bisa saja berbeda perlakuannya tergantung dari peserta didik di kelas itu seperti apa. Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyusun modul belajar? Langkah-langkah dalam menyusun modul ajar itu dengan kita melihat karakteristik peserta didik itu bagaimana di kelas itu, di kelas tersebut itu kemampuan kognitif anak itu seperti apa, itu kan juga sudah bisa terlihat di sebelumnya ya. Keseharian belajar mereka itu seperti apa, lalu apakah di kelas tersebut itu terdapat peserta didik yang memiliki kebutuhan atau tidak. Kalau di kelas itu memiliki kebutuhan, berarti kita harus menyesuaikan, anak ini itu bisa menerima pembelajarannya itu seperti apa. Sumber belajar apa saja yang digunakan dalam merancang pembelajaran IPS? Dalam merancang pembelajaran IPS, tentunya kita kan punya buku pegangan dulu ya, itu menjadi sumber utama kita. Nah, selain itu kita juga memanfaatkan sumber bacaan lain yang relevan dan juga informasi-informasi yang tersedia di internet yang tentunya relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana Ibu mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam penerapan pembelajaran IPS? Dalam pengintegrasiannya itu dalam pembelajaran IPS saya selalu mengaitkan pada isu-isu yang saat itu sedang berkembang. Jadi di pembelajaran IPS ini kan kita itu harus bersifat kontekstual ya, sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu di P5 itu kan ada beberapa tema. Nah, jadi di tema itu mana sih, di antara kelima tema itu mana sih yang sekiranya cocok atau tepat pada materi yang saat itu diajarkan.
Misalnya di di IPS kan ada pembelajaran ini, ada materi materi SDGs ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, sedangkan di IP5 itu kan juga ada yang kehidupan berkelanjutan kan. Dan di situ nanti anak-anak diminta untuk membuat poster mengenai itu, bagaimana sih caranya supaya kita itu hidup yang ramah lingkungan itu seperti apa, atau kalau tidak membuat sebuah prakarya yang itu tuh memanfaatkan apa yang mereka punya, jadi tidak membuat sampah baru. Metode atau mode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran? Biasa yang sering kita pakai itu biasanya PJBL, metodenya ya PJBL kayak gitu kan. Ya, metode pembelajaran yang sering digunakan. Iya, yang kayak gitu. Ya. Ya biasanya saya memberikannya PJBL. Kalau nggak PJBL itu discovery. Jadi kita memberikan masalah kepada anak, masalah yang apa ya, yang dekat dengan kita, terus kita kaitin ke materi yang akan kita pelajari. Bagaimana cara mendorong siswa untuk berpikir kritis dan konseptual dalam pembelajaran? Dengan memberikan persepsi terlebih dahulu, kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu bisa berupa kita menanya langsung seperti ini, atau kita menampilkan gambar maupun video, lalu anak-anak diminta untuk mengomentari gambar tersebut atau video tersebut. Apakah terdapat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang terkait dengan mata pelajaran IPS? Ya, ada. Contohnya kayak yang saya jelasin tadi, yang kehidupan berkelanjutan itu. Kalau yang pernah kita lakukan itu, jadi anak-anak itu setiap kelas itu membawa, ada yang membawa botol air mineral yang mereka punya, terus ada galon yang mereka punya, lalu mereka bikin pot kayak gitu. Jadi lebih ke pemanfaatan sampah. bagaimana peran teknologi atau media digital dalam mendukung pembelajaran IPS? Media digital ini sangat mendukung di pembelajaran IPS. Kenapa? Karena kita jadi mudah mengakses isu-isu yang sedang terjadi. Tiga. Ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan tentang masalah pembelajaran pada kurikulum Merdeka dari rekan saya. Jadi, bagaimana peran teknologi atau media digital dalam mendukung pembelajaran IPS di sekolah ini? Media digital, peran teknologi itu berperan penting ya bagi pembelajaran IPS, karena dari situ kan kita mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, kita jadi lebih Banyak pengetahuan. Iya, banyak pengetahuannya. Terus kayak isu-isu atau segala sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat itu tuh kita benar-benar melihat gitu. Bagaimana Ibu melakukan penilaian pada pembelajaran IPS sesuai prinsip kurikulum Merdeka? Penilaiannya itu biasanya kita melakukan sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan pretest. Nah, setelah itu kita juga melakukan post test juga. Nah, dari situ kita melihat apakah anak mampu atau tidak. Lalu juga kita menyesuaikan dengan kondisi anak itu seperti apa kayak gitu. Jenis asesmen apa saja yang digunakan? Contohnya diagnostik, formatif atau sumatif?
di setiap materi itu kita ada ada penugasannya, ada soal-soalnya kayak gitu. Nah nanti untuk sumatif itu biasanya kita lakukan di tengah semester dan di akhir semester. Oke. Bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar IPS? Umpan balik itu biasanya kita berikan di akhir pembelajaran ya, di akhir materi. Jadi seperti kayak pertanyaan gitu. Ya, jadi di akhir materi sih. Kalau di akhir materi itu kayak misalnya gini, saya memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah mereka pahami. Nah, ketika mereka tepat dalam menyampaikannya, saya memberikan apresiasi, bisa berupa bintang kelas atau bukan bintang kelas saja, mereka mendapatkan poin bintang gitu loh. Ya. Lalu kalau enggak di akhir sama ini di ketika tes sumatif kayak yang pertengahan, nah itu bagi yang mereka mendapatkan nilai yang dia itu bagus, di situ terjadi ada peningkatan. Nah kita akan memberikan apresiasi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran IPS di kurikulum kita? Tantangan dalam apa? Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran IPS di dalam kurikulum Merdeka. Tantangannya itu kita kan harus di setiap harus punya plan lain untuk menyesuaikan pembelajaran di setiap kelas. Jadi kita kayak harus ekstra lagi. Oke. Bagaimana strategi Ibu dalam mengatasi kendala tersebut? Menyiapkan rancangan itu lebih awal, terus mengevaluasinya ketika di kelas ini bagaimana, apakah bisa diterapkan di kelas lain, dan juga diskusi dengan rekan sejawat. Jadi kayak sesuai kemampuan siswa gitu. Bagaimana dukungan sekolah, misalnya kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran IPS? Kalau dukungan dari sekolah atau rekan sejawat, jadi kita itu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kayak gitu. Contohnya pelatihan yang kemarin itu kayak mengikuti bedah buku. Nah di bedah buku itu kan dia itu dari suatu penerbit ya. Nah itu tuh biasanya mereka itu memberikan pelatihan pengajaran kepada gurunya. Terus habis itu biasanya juga dari yayasan memberikan pelatihan juga dengan mendatangkan pembicara dari luar. Terus habis itu juga ada kegiatan yang kita itu tuh jadi guru-guru seangkasa itu tuh diberikan pelatihan untuk membuat media pembelajaran. Oke. Menurut Ibu, apa keunggulan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka? Kita lebih bisa mengeksplor kejadian-kejadian, maksudnya kejadian itu tuh ternyata ada sebab akibatnya gitu. Apa harapan Ibu terhadap pengembangan pembelajaran IPS di masa depan yang akan datang? Harapan saya di pembelajaran IPS ini, anak-anak sekarang itu kan terbiasa dengan kecanggihan teknologi ya. Dan mereka itu cenderung individualis kan, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan mereka kebersamaannya itu ada. Nah harapan saya di sini di pembelajaran IPS itu tuh bisa menyiapkan anak untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar, terus juga dapat menumbuhkan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin kurang sesuai seperti itu. Terus juga
memberikan penguatan kepada mereka kalau kita itu tuh harus selalu bersatu supaya kita itu tidak mudah terpecah. Pesan atau saran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa calon guru IPS agar lebih siap mengajar dengan kurikulum merdeka? Pesan saya sih pelajari, pahami perkembangan kurikulum yang ada. Jangan dijadikan itu tuh sebagai beban kayak berubah lagi kurikulumnya. Karena biasanya tuh hanya perbedaannya itu hanya sedikit kayak gitu. Pembelajarannya. Ya, atau hanya perbedaan istilah aja. Kita harus bisa benar-benar memahami siswa kita itu seperti apa, kebutuhan siswa kita itu sebenarnya apa sih. Kita harus terus belajar. Tapi menurut Ibu enakan kurikulum 13 atau merdeka? Kalau menurut saya ya, saya kan anak 13. Kalau 13 itu tuh kayak semuanya diserahin ke muridnya gitu loh. Jadi kayak murid itu di kurikulum 13 itu punya kayak sepenuhnya ada di murid. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya biar semuanya itu sama-sama belajar, saya mending ke kurikulum merdeka sih. Biar gurunya itu juga dia dapat belajar lebih untuk mengikuti perkembangan saat ini, dan juga bisa belajar bagaimana sih memahami siswa itu. Kita jadi nggak asal ngejudge anak, oh kamu nggak bisa. Ya udah, segitu aja sih Bu pertanyaan dari kami berdua, kurang lebih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.